warahmatullahi wabarakatuh. Pesta demokrasi pemilihan kepala desa Balapulang Wetan akan dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2023. 5 putra terbaik telah mendedikasikan dirinya untuk maju dalam pemilihan kepala desa Balapulang Wetan. Mempunyai impian menjadi kepala desa adalah hak semua warga negara Indonesia. Kepala desa harus mampu memimpin masyarakat desa dan menyelenggarakan roda pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya. Faktor kepemimpinan menjadi salah satu sebab desa menjadi maju atau malah mengalami kemunduran. Bersama saya sudah ada salah satu calon kepala desa Balapulang Wetan, yaitu Bapak Ahmad Muri. Selamat berjumpa Bapak. Selamat berjumpa, selamat siang untuk semuanya. Dalam kesempatan kali ini kami dari pemuda Balapulang Wetan ingin lebih mengenal, lebih dekat dengan calon kepala desa yang nantinya akan menjadi pimpinan kita untuk 9 tahun ke depan. Ada beberapa poin yang akan kita diskusikan bersama. Setidaknya ada 4 poin. Yang pertama yaitu arah kebijakan publik, kemudian ada efektivitas pengelolaan keuangan desa, upaya pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat desa, dan itu 4 poin yang akan nanti kita diskusikan bersama. Tetapi sebelum kita mendiskusikan 4 poin yang merupakan pilar berjalannya pemerintahan desa, kami berikan kesempatan dulu kepada Pak Makmuri, atau mungkin yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Pangeran Sabranglor. Ini sosoknya, beliaunya ini. Jadi monggo kami berikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya yang itu sudah menjadi ikhtiar dari Mas Mahung untuk mengawal Balapulang Wetan ke depannya. Silakan. Yang pertama, masalah visi misi saya itu adalah reformasi birokrasi. Bukan berarti saya sebut pertama itu yang paling penting, tetapi ini hanya simbol saja bahwa reformasi birokrasi yang sekarang ini berjalan di pemerintahan desa Balapulang Wetan pada hakikatnya sudah baik, tetapi alangkah baiknya kalau saya sampaikan di sini supaya agar menjadi lebih baik. Saya anggarkan untuk pembelajaran mesin nemkat. Jadi di situ ada mesin kartu nama, berangkat jam berapa, pulang jam berapa, semata-mata hanya untuk menjadikan sebuah kondusivitas yang baik bahwa pemerintahan desa Balapulang Wetan itu bekerja secara baik dan sesuai dengan aturan. Selain itu, reformasi birokrasi itu adalah yang pertama di bidang pembinaan masyarakat desa. Yang kita saksikan sekarang ini pembinaan masyarakat desa belum maksimal. Oleh karena itu saya mencoba untuk menyentuh dari berbagai segi. Yang pertama adalah masalah segi bantuan. Selama ini di pemerintahan desa Balapulang Wetan, tenaga pendidik dari madrasah diniyah itu tidak tersentuh sama sekali, sehingga saya berusaha untuk menganggarkan anggaran untuk tenaga pendidik madrasah yang saya hitung dan saya survei itu sejumlah ada 64 guru madrasah. Terus pembinaan kemasyarakatan desa itu ada pula saya mau mempunyai program untuk memberikan posisi kepada Linmas untuk menyelamatkan penyeberang jalan di titik-titik yang telah ditentukan, terutama untuk penyeberangan anak sekolah dan karyawan pabrik-pabrik. Selama ini di tempat-tempat yang rawan kecelakaan tidak ada sama sekali aparat desa yang membantu di tempat penyeberangan, sehingga ketika terjadi sebuah atau sesuatu yang tidak diinginkan, itu setiap
kali itu pula seolah-olah ditanggung oleh pihak korban dan pelaku. Kemudian untuk menjaga stabilitas keamanan Desa Balapulang Wetan akan saya hidupkan kembali program Siskamling yang dibantu oleh aparat Dinas Desa Balapulang Wetan. Selanjutnya dalam misi saya yang selanjutnya adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa. Yang pertama, memprioritaskan pembangunan fisik dengan skala prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga demi menumbuhkan kreativitas, bakat, dan minat masyarakat. Selanjutnya adalah memperbaiki saluran air atau pembuangan air limbah sehingga tercipta hidup yang sehat. Kemudian ini yang lebih penting dan saya pernah pikirkan ketika pertama BUMDes mau berdiri, bahwa sangat perlu sekali ketika pemerintah desa itu menemui masalah yang sangat serius dengan sampah. Oleh karena itu saya berusaha maksimal untuk menciptakan atau pengadaan mobil dump truck sampah. Saya ada hitung-hitungannya, keluar masuk sampah dari bak-bak sampah di setiap RW yang disalurkan ke TPS itu berkisar antara 15 gerobak setiap harinya. Kalau dikali 10 RW ada 150 gerobak. Nah, padahal tonase untuk setiap dump truck itu satu dump truck berkisar antara 12 gerobak. Secara logika dalam satu hari itu bisa terangkut 2 dump truck. Jadi kalau mengacu kepada anggaran yang setiap bulan disetorkan untuk DLH, itu kita bisa menghemat anggaran sekitar 350.000 per setiap angkut. Kalau dikalikan 2 kali angkut berarti ada 700.000 rupiah yang bisa disimpan ke kas pemerintahan desa. Dengan adanya BUMDes itu berarti kan harus ada keuntungan ketika BUMDesnya berupa pengolahan sampah. Tadi seingat saya belum ada penjelasan tentang upaya-upaya untuk pengolahan sampah itu tidak hanya menjadikan sebuah solusi. Iya, bukan hanya sebagai sebuah solusi, tetapi menjadikan nilai tambah dalam hal ini perekonomian. Ya. Jadi melihat dari artikulasi BUMDes yang singkatan dari badan usaha, bahwa usaha itu harus modal kerja dan keuntungan. Yang namanya usaha berarti harus ada modal dan bisa mendapatkan keuntungan. Masalah pengolahan sampah itu memang saya tidak masukkan dalam sebuah kinerja nanti setelah saya jadi kepala desa, tetapi hanya menanggulangi sampah yang supaya tidak seperti sekarang ini terjadi. Jadi tidak dikelola, tetapi sisa habis sampah yang tersedia itu akan diangkut langsung ke TPA. Jadi setiap hari itu ada tenaga kerja yang diupayakan dan dimaksimalkan, dan juga masalah keuntungan itu bisa kita dapatkan dari jenis kegiatan pengangkutan sampah. Tentang program unggulan saya yang tadi tidak sempat saya sebutkan, bahwa saya sudah lama bercita-cita ingin terciptanya pengadaan mobil siaga. Saya berkomitmen dengan istri saya, ketika terpilih jadi kepala desa, saya punya niat untuk membelanjakan anggaran
keuangan yang tersimpan di bendara desa yang berjumlah 26 juta itu akan saya ambil alih untuk dibelikan mobil siaga dari dana saya pribadi. Kalau pengadaan mobil siaga yang diupayakan dari kementerian desa itu harus baru, tetapi kalau dari uang pribadi saya ditambah dengan uang bendahara itu tidak harus baru. Yang penting layak untuk digunakan masyarakat. Komponen yang bisa menjadikan suatu desa itu pembangunannya terarah. Jadi begini Mas Jenal, saya pernah bermimpi bahwa dunia seni di Balapulang Wetan itu hampir sepertinya tidak ada. Bagi mereka pemuda yang menyukai seni apapun jenisnya, baik seni drama, seni ukir, atau seni lukis, nanti diupayakan wahana atau sarana menyediakan bagi mereka yang ingin mengikuti program-program yang telah saya susun. Insya Allah saya akan menyediakan tempat kalau memang diperlukan sanggar, walaupun dengan anggaran yang tidak sedikit, tapi mungkin karena bisa bertahap dibentuklah sebuah sanggar. Di sana akan digunakan oleh para pemuda yang berminat untuk mengikuti kegiatan seni. Bukan masalah pada masalah seni lukis saja, tetapi di sana ada guru masing-masing yang insya Allah akan saya datangkan dari Dewan Kesenian Kabupaten. Di sana saya punya jamu di wilayah kerja Kabupaten Klaten. Insya Allah akan saya upayakan wajah untuk itu. Terima kasih. Kira cukup Mas Maung ya. Saya berpesan ya. untuk yang terakhir, mari kita jaga iklim ramai ini supaya terciptanya kondusivitas masyarakat menjelang dan sesudah pilkada. Jika Allah meridhoi, walaupun saya tidak pernah menikah dengan ibu-ibu, dengan ibu panjenengan semua, tapi jika Allah meridhoi, saya akan menjadi bapak dari teman-teman semua, tapi bapak kepala desa. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita harapkan adalah bapak dari 16.677 penduduk desa Balapulang Wetan. Jiwa. Sejatinya seorang bapak pasti dia akan merasa sedih, pasti dia akan merasa terharu, dia akan merasa sakit, dia akan merasa pilu ketika anak-anaknya hidup tidak sejahtera. Bagaimanapun juga masyarakat desa Balapulang Wetan membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berani membuat gerakan, berani membuat perubahan, dan juga pemimpin yang bisa diajak bicara, pemimpin yang bisa diajak berembuk, karena maju dan tidaknya sebuah masyarakat itu bukan tergantung dari kepala desa, bukan hanya tergantung dari masyarakat, tapi perpaduan kolaborasi antara keduanya. Dari kami cukup sekian. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Mahmudi, dan ini terakhir sekali, memang sudah terakhir, tidak ada peluang lagi. Tapi ya ini sudah. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati para pemirsa semuanya. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.